Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 Laboratorium Interaksi Komputer kelas K04. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisa desain dan UX dari aplikasi Google Play Store dalam rangka memenuhi tugas pertama dari mata kuliah ini. Perkenalkan, nama saya Christopherus Michael Javed Tobing, NIM 196250099, beserta dua teman saya. Perkenalkan, nama saya Raymond Edson Sabajan dari NIM 196251119. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Arya Fadil Arham, NIM 196251699. Sebelum kita masuk ke pembahasan dari analisa, saya akan menjelaskan apa saja yang akan kami bahas. Pertama, kami akan menjelaskan tentang pendahuluan, yaitu secara umum dari Google Play Store ini. Lalu kemudian ada 10 aspek desain yang cocok dan tidak cocok dari Google Play Store ini. Lalu ada user experience yang ada pada Google Play Store yang kami rasakan. Lalu terakhir ada SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat yang ada pada Google Play Store. Saya akan mulai dari pendahuluan. Google Play Store adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh Google yang berada di bawah naungan Alphabet Inc. yang mana berfungsi untuk memusatkan dari aplikasi, game, film, dan juga buku yang berada pada perangkat Android. Fungsi utama dari Google Play Store ini sendiri yaitu untuk mengakses atau mengunduh dari aplikasi, game, film, ataupun juga buku yang mana bisa diunduh dengan gratis ataupun berbayar. Keuntungan dari mengunduh dari Google Play Store ini sendiri yaitu bisa mengunduh dengan aman dan juga gampang. Sekarang masuk ke bagian usability heuristic atau 10 dari aspek desain. Yang pertama yang sesuai dengan Google Play Store yaitu adalah visibility of system status, yang mana di sini Google Play Store kita dapat melihat secara langsung progres dari pengunduhan atau download dari aplikasi manapun. Jadi secara real time kita bisa tahu progres dari pengunduhannya sudah sejauh apa. Kemudian yang kedua ada match between system and real world. Jadi di sini Google Play Store menggunakan ikon-ikon atau bentuk-bentuk yang memang sudah familiar di dunia asli, sehingga kita tidak begitu sulit untuk memahami fungsi dari ikon-ikon atau tombol-tombol yang ada pada Google Play Store. Yang ketiga ada user control and freedom. Di sini Google Play Store membiarkan penggunanya untuk memilih apakah kita ingin mengunduh menggunakan data atau kuota dan juga WiFi. Di sini kita bisa memilih apakah mendownload hanya dengan WiFi atau membiarkan aplikasinya di-download menggunakan data. Selain itu juga Google Play Store membuatkan sebuah sistem anti anak atau mungkin lebih tepatnya parental control yang membuat aplikasi-aplikasi tertentu tidak dapat diunduh oleh anak-anak dan dibatasi oleh orang tua. Keempat, ada konsistensi and standards. Pada aplikasi ekosistem Google Play Store seperti Play Games ataupun juga Play Books, mereka memiliki UI yang kurang lebih mirip di antara ketiganya, yaitu Google Play Store, Google Play Games, dan juga Google Play Book. Jadi mereka menggunakan standar yang sama untuk ketiga aplikasi tersebut. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya yang sudah menjelaskan tentang analisis usability heuristic Google Play Store. Berarti sekarang saya akan melanjutkan dari nomor 5 sampai nomor 10. Oke. Nah, yang nomor 5 ini adalah error prevention. Error prevention adalah cara bagi developer untuk membantu pengguna aplikasinya untuk terhindar dari kesalahan-kesalahan baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, error prevention ini kalau di Google Play Store bentuknya itu seperti ini ya, seperti yang sudah terlihat ini. Ketika si tombol uninstall di laman Google Play Store itu ditekan, maka akan muncul pop-up seperti ini. Nah, pop-up inilah yang merupakan error prevention. Nah, selain ini, tampilan tombol uninstall di laman itu yang jelas dan tidak membingungkan itu sendiri sudah termasuk dari error prevention.
Oke, selanjutnya ada yang keenam, yaitu recognition rather than recall. Oke, dia recognition rather than recall ini merupakan aspek yang digunakan untuk membantu pengguna agar lebih mudah untuk mengingat apa yang misalnya dia inginkan gitu. Kalau di sini contohnya itu berupa seperti ketika kita mengetikkan suatu kosakata, misalnya di sini saya menuliskan kalender gitu. Nanti dia akan mengeluarkan data-data sesuai yang dia miliki, data-data dari algoritma dia tentang kita. Kalau yang satu lagi yang di homepage itu bisa dibilang dia tuh bakal memberikan sugesti aplikasi yang kira-kira akan cocok untuk kita sesuai dengan aplikasi lain yang kita miliki, misalnya seperti itu. Oke, yang ketujuh itu ada aesthetic dan minimalist design. Aspek yang ini itu sebenarnya ada untuk membuat kayak isi dan desain visual yang diberikan si aplikasi itu gak terlalu rame dan masih tetap fokus ke fitur utama dari aplikasi atau website itu sendiri. Oke, nah ini tuh sebenarnya bukan berarti kayak aplikasi atau website kita itu gak boleh rame-rame, jadi terus harus cuma flat doang gitu, nggak gitu juga. Tapi tetap kayak gak apa-apa agak rame, cuma semua itu tetap harus kayak rapih, teratur, dan ya fokus sama konten utamanya. Oke, kalau di Google Play Store sendiri, contohnya itu ada di aplikasi kayak desain bentuknya kayak aplikasi-aplikasi gitu. Kan kalau di Google Play Store itu bentuknya jadi kayak kotak-kotak gitu ya kan. Nah, itu tuh gara-gara Google Play Store menggunakan sistem namanya card grid system. Nah, itu jadi bentukan si setiap aplikasinya itu dibentuk seperti kayak kotak-kotak itu agar lebih terstruktur dan rapi. Oke, yang ke-8 itu ada help user recognize, diagnose, and recover from errors. Oke, kalau di aspek ini itu fokusnya ada di error ya. Nah, jadi si aplikasi itu harus nge-state dengan jelas dia tuh kalau misalnya errornya itu kenapa, dan terus dia memberikan saran untuk bagaimana kita bisa recover dari error itu. Oke, kalau di aplikasi Play Store sendiri dia ngasih contoh ini tuh di ketika kita mau download aplikasi tapi storage kita itu penuh. Nah, ketika si aplikasi itu kita install gitu misalnya, terus kita tiba-tiba si Play Store-nya ngasih notif, wah downloadnya gagal gitu. Nah, kenapa gagal? Nah, dia bakal nulis kalau insufficient storage gitu, seperti yang kayak di situ gitu, ditulis di situ. Terus kalau misalnya habis itu dia bakal menyarankan kita untuk menghapus aplikasi yang misalnya kita udah jarang pakai gitu. Nah, jadi dia memberikan saran itu kayak gitu. Apalagi kalau misalnya di sini dia memberikan tambahan ya. Jadi dia menggunakan satu halaman lagi untuk membantu kita benar-benar melakukan saran yang dia berikan. Ya, gitu. Oke, yang ke-9 adalah flexibility and efficiency of use. Nah, aspek ini itu fokus di bagaimana si aplikasi memberikan fleksibilitas untuk user agar bisa mengatur aplikasi itu, agar bisa user gunakan agar seefisien mungkin. Ya. Nah, kalau pada umumnya fitur ini, aspek ini itu biasanya berbentuk seperti shortcut. Apalagi kalau misalnya di komputer, biasanya berbentuk seperti shortcut keyboard yang kayak Ctrl+C, Ctrl+V, ya yang seperti itu. Nah, kalau masalahnya Google Play Store ini kan didesain untuk smartphone, jadi dia tidak bisa menggunakan shortcut yang seperti itu dan memang tidak perlu juga ya. Nah, karena itu dia memberikan fitur lain untuk untuk mengefisienkan fitur yang sudah dia punya. Nah, yaitu fitur ini, fitur update semua ini. Fitur update semua ini tuh bisa memberikan rasa efisien bagi si pengguna Google Play Store, karena ya dia bisa dengan satu klik bisa update semua, tapi dia juga tetap diberikan opsi untuk mengupdate sendiri-sendiri. Oke, nah yang terakhir ini ada fitur ke-10 ya, help and documentation. Nah, fitur ini tuh harus gampang dicari dan gampang digunakan sama user, karena fitur ini kan pasti digunakan oleh orang-orang user-user yang udah kena problem, yang udah ada masalah terus dia lagi mencari jalan keluar. Jadi ya harus bisa. Nah, kan kalau misalnya tempat helpnya ini aja udah susah dicari,
ya kan gawat ya. Oke, makanya kalau di Google Play Store ini sendiri si fitur help ini dia gampang dicari ya. Dia ada di bagian menu terus di bawah settings. Jadi harusnya sih orang udah sering lihat. Terus kalau di sini dia tuh bentuk halaman si help-nya ini kayak gini. Dia tuh bentuknya kayak ada search bar, jadi kamu kalau punya masalah bisa langsung diketik di situ dan dicari. Dan dia menyediakan juga kayak fitur recognition atau ya yang tadi dia lihat dari algoritma apa yang orang-orang paling sering tanyain. Bagian berikutnya merupakan bagian yang tidak kalah penting, yakni user experience atau UX. Kami mendapati 4 hal yang paling mencolok dari Google Play Store. Yang pertama yakni helpful. Seperti yang kita tahu, Google Play Store menawarkan fitur preview dan review dari aplikasi yang ada di dalamnya. Preview, meskipun mengandung unsur advertising, yakni para developer menonjolkan hal-hal yang paling eye-catching dari aplikasinya. Namun tetap saja, preview dari aplikasi membantu para user untuk mengidentifikasi dan memiliki gambaran umum mengenai aplikasi yang akan ia unduh dan gunakan. Kemudian juga bisa mengetahui fitur-fitur apa saja yang ditawarkan oleh aplikasinya, dan lain sebagainya. Di sisi lain, yakni preview membantu user dalam mengetahui data real di lapangan, bagaimana tanggapan user-user lain terhadap aplikasi tersebut, apakah baik, buruk, atau somewhere in between. Yang kedua yakni rewarding. Rewarding memunculkan perasaan pada user bahwa ia telah berhasil mencapai sesuatu, ia telah berhasil mengaccomplish sesuatu, yang secara tidak langsung pula memberikan perasaan untuk user menggunakan aplikasi tersebut lebih lanjut dan secara kontinu, dan Google Play Store berhasil menerapkannya. Seperti pada di slide kami, Google Play Store menawarkan Google Play Points atau memberikan Google Play Points kepada user yang berhasil melakukan kegiatan tertentu. Sebagus-bagusnya sebuah aplikasi pasti memiliki kekurangan. Kami menemukan 2 hal yang menonjol yang menjadi user experience yang kurang baik pada Google Play Store. Sebagaimana terlihat pada slide kami, yang pertama yakni annoying. Annoying yang kami maksudkan adalah tidak adanya tombol pause ketika proses mengunduh sebuah aplikasi. Ini tentu menimbulkan masalah yang cukup besar bagi user ketika ingin menghentikan sementara proses pengunduhan sebuah aplikasi. Contoh skenario, ketika seorang user ingin mengunduh sebuah aplikasi dengan ukuran katakanlah 2 GB. User hendak melakukan hal lain yang membutuhkan kecepatan download pula, misalnya streaming YouTube. Karena tidak ingin resolusi yang buruk, user tersebut hendak mematikan proses pengunduhan lain di ponselnya. Di sini muncul permasalahan, karena proses pengunduhan di Play Store, yakni proses pengunduhan game tersebut, tidak bisa di-pause. Karena hal inilah, maka kami memutuskan untuk menggolongkan user experience yang kurang baik ini ke dalam annoying. Selanjutnya yakni unpleasant. Seperti yang kita semua tahu, dewasa ini semuanya serba advertised, semuanya serba diiklankan. Namun seringkali iklan-iklan tersebut menawarkan hal yang tidak berguna bagi kita, bahkan kita berusaha untuk jauhi. Yang terakhir adalah analisa SWOT dari Google Play Store ini dan juga saran dari kami untuk perbaikan yang bisa dilakukan oleh Google Play Store. Analisa SWOT, seperti yang sudah kami jelaskan tadi, bahwasanya Google Play Store ini telah cukup memenuhi aspek-aspek UI dan UX yang membuat sebuah aplikasi menjadi baik, seperti usability heuristic yang sudah memenuhi semuanya, dan juga user experience yang cukup bagus. Untuk kelemahannya, seperti yang sudah kami jelaskan tadi, salah satu yang paling mengusik adalah tidak adanya tombol untuk menjeda atau pause sebuah download. Hal ini tentu sangat mengusik para pengguna dan memang sudah menjadi review terhadap Play Store dari tahun ke tahun hingga sekarang ini. Sehingga bila dihubungkan dengan opportunity, jelas bahwa opportunity dari Google Play Store ini adalah membuat manajerisasi unduhan yang baik, sehingga membuat user experience yang lebih baik pula. Dan secara garis besar, saran yang kami berikan terhadap Google Play Store adalah
menambah fitur kontrol unduhan yang lebih baik seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga iklan atau advertisement yang lebih dikontrol pula. Sekian presentasi dari kami. Semoga presentasi dari kami kelompok 13 kelas K04 bisa membantu kita semua dalam memahami analisa, desain, dan UX dari sebuah aplikasi ataupun website. Kami kelompok 13 mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.